Halo semuanya, siapa di sini yang lagi liburan semester atau liburan sekolah? Ini saatnya untuk rencanain belajar bahasa Korea di waktu liburan. Karena waktu liburan itu kan banyak yang nggak ngapa-ngapain. Jadi daripada kalian main game atau scroll HP terus-menerus setiap hari, kalian bisa pakai waktu liburan kalian buat upgrade diri kalian untuk belajar bahasa asing. Di sini aku mau bantu kalian buat rencanain 1 bulan belajar bahasa Korea pakai buku Cool Jam. Kalau kalian misalnya nggak punya buku Cool Jam, kalian bisa cari informasi di internet aja ya. Di video kali ini aku patokannya pakai buku Cool Jam ya. Jadi kalian bisa pakai buku yang lain, tapi ambil 11 bab pertama dari buku kalian masing-masing. Kalian jangan langsung belajar tata bahasa atau hafalan kosakata. Buat kalian yang masih belum bisa Hangul, kalian harus full belajar Hangul di minggu pertama. Aku bantu rencanain ya, di minggu pertama kalian mesti belajar apa aja. Hari pertama kalian harus hafalin konsonan. Konsonan itu apa? Seperti G, H, S, D, T, B, P gitu. Di minggu pertama ini tuh bener-bener sambil ditulis, jangan cuman diomongin aja, jangan cuman dilihat aja. Terus hari kedua itu kalian hafalin vokal. Vokal itu apa? Vokal itu seperti A, I, U, E, O, Ya, Ye, Yo, Yu, Yo gitu. Hari ketiga kalian latihan buat nulis Hangul yang digabungin seperti G, A, N, GAN, H, A, N, G, U, G, Hanguk. Jangan latihan buat membaca dulu, tapi latihan tulis per huruf. Atau kalian bisa nulis nama bias kalian seperti Sengchol, Sengkwan, Mingyu, Dokyeom. Atau kalian latihan nulis nama teman sekolah kalian seperti Yupi, Miu. Terus hari keempat dan kelima kalian belajar bacim. Itu wajib ya, belajar bacim di awal-awal pembelajaran kalian. Jangan langsung ke hafalan kosakata. Ingat, 1 minggu itu full belajar tata cara membaca Hangul dan tata cara menulis Hangul. Hari keempat dan kelima kalian harus belajar bacim. Aku udah bikin playlist video untuk bacim, jadi kalian bisa catat-catat aja dari situ. Terus untuk hari ke-6 dan ke-7 kalian bisa belajar untuk membaca berita atau membaca tulisan-tulisan Korea. Atau paling serunya itu belajar membaca Hangul dari lirik lagu idol K-pop yang kalian suka. Kita bisa sambil nyanyi, sambil ngepasin beatnya gitu loh. Jadi kita bisa baca cepat untuk yang rap atau baca yang lambat untuk lagu-lagu yang ballad. Kalian jangan sampai skip latihan membaca Hangul walaupun kalian nggak suka K-pop, nggak suka drama Korea, atau nggak suka berita Korea. Perlu diingat, kalau kalian mau benar-benar bisa bahasa Korea, kalian harus menyukai dan sering terpapar dengan apa-apa yang berbau Korea. Mau drama Korea, K-pop, atau cerita Korea, berita Korea, budaya Korea. Kalian benar-benar harus masukin semuanya itu ke dalam kepala kalian biar kalian bisa terbiasa mendengarkan, menulis, dan membaca huruf Korea. Kalau kalian udah keburu sebel, terus nggak suka sama Korea-Koreaan, terus cuman mau bisa bahasa Korea buat kerja, itu dijamin itu bakalan susah banget. Kita tuh manusia secara naluri itu selalu mengikuti apa yang kita suka, apa yang kita mau, dan apa yang bikin nyaman di kita ya. Jadi syarat belajar bahasa Korea itu pertama ada niat, kedua ada kesukaan, terus ketiga adalah konsistensi. Jadi 3 ini kalian benar-benar harus jaga kalau kalian mau bisa bahasa Korea. Selanjutnya masuk ke bab tata bahasa. Di Cool Jam ini itu ada 12 bab. Satu babnya ada Hangul. Full Hangul seperti ini. Nah, itu udah dipelajarin di 7 hari pertama, di 1 minggu pertama. Jadi sisanya itu tinggal 11 bab. Nah, per babnya itu kalian targetin 2 hari. 1 bab untuk 2 hari. Kalau misalnya dihitung 1 bab untuk 2 hari, berarti dapat 22 hari untuk belajar full tata bahasa. Ditambah minggu pertama itu belajar Hangul, jadi ditambah 7 hari, jadinya 29 hari. Selama belajar tata bahasa, kalian nggak boleh cuman baca aja, tapi kalian harus tulis juga. Kalian harus tulis rumus-rumus sesuai dengan penalaran kalian. Kalau bahasa di buku kan terlalu kaku ya, tapi kalau bahasa sesuai kita sendiri tuh pasti bisa fleksibel. Contohnya aku waktu itu belajar bahasa Korea, aku tulis penjelasan itu pakai bahasa Jawa, jadi kayak Jiyo itu kan arti dalam bahasa Indonesia itu kan, di dalam buku juga kan, tapi aku tulis di catatan itu mbok. Jadi kan kayak mbok gitu. Kamu udah makan mbok gitu. Jangan terlalu kaku menurut sama buku, tapi kalian harus kembangin lagi, lebih fleksibel lagi buat memahami ini materi tentang apa gitu. Selama kalian belajar tata bahasa, kalian jangan berpatok harus ngapalin kosakata tuh berapa. Walaupun di setiap bab itu udah ditakarin kosakatanya tuh berapa.
Kalian nggak perlu terbebani dengan harus menghafal kosakata per hari berapa, dan juga kalian nggak perlu terbebani kalau kalian lanjut ke bab selanjutnya kalian bakalan lupa di bab sebelumnya. Itu nggak apa-apa banget. Kalian tuh harus tetap maju belajarnya, dan jangan balik lagi ke awal. Nanti di hari ke-30 sama ke-31 kalian bisa buka lagi catatan kalian. Itu tuh pasti banget kalian ada ingatan sedikit-sedikit tentang apa yang udah kalian pelajari. Jadi kalian harus challenge diri kalian sendiri untuk belajar maju. Dan di hari terakhir itu kalian latihan membuat kalimat yang lain, bukan dari soal-soal perbabnya, tapi kalian bikin sendiri pakai kosakata yang memang ada perbabnya. Dalam belajar bahasa Korea atau bahasa apapun atau belajar tentang apapun, kalian nggak boleh manja, nggak ada teman buat belajar, atau nggak ada media buat belajar, nggak ada buku buat belajar, nggak ada uang buat belajar, nggak ada uang buat les, nggak ada teman ngobrol buat percakapan bahasa Korea. Kalian bisa ngeliat video ini pun juga kalian berkat diri sendiri kan, berkat wifi, atau berkat kuota kalian, atau berkat HP kalian, atau berkat hotspot temen. Itu kan udah termasuk effort kan. Selama kalian niat dan mau belajar, kalian bisa juga nyari materi di internet gitu. Karena dalam proses di dunia ini itu kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mau proses berjalan, atau mau proses belajar, atau proses naik tangga ke karir selanjutnya, itu semuanya bergantung dengan diri sendiri. Jangan bergantung dengan orang lain. Kalian harus tekanin di diri sendiri. Belajar itu dari diri sendiri, bersama diri sendiri, dan untuk diri sendiri. Semoga video ini membantu. Semangat belajar. Bye-bye. Oh iya, kalau misalnya buku ini terlalu mahal buat kalian, aku bakalan bantu bikin perencanaan pakai buku yang lebih affordable, yang lebih murah ya, buku ini ya. Atau kalau kalian bener-bener nggak punya uang buat beli buku, kalian bisa cari di internet atau bisa scroll di video-video aku. Oke, semangat belajar!